Jemima tidak percaya bahwa itu hanya hadiah ulang tahun yang diberikan Tama padanya, dan di mata Sinta, itu bernilai 10 miliar. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menciptakan kekayaan hampir 10 miliar, dan sekarang, pil yang diberikan Tama padanya dapat dengan mudah sepadan dengan usaha seumur hidup ayahnya. Hal ini membuat Jemima sangat terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Fei, ramuan ini adalah hadiah ulang tahun dari Tama. Aku ingin menyimpannya, aku harap kamu bisa mengerti." Tiba-tiba, Sinta bereaksi cepat, tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini adalah hadiah darinya. Itu pasti sangat berarti bagimu." Sinta tiba-tiba merasa sedikit dirugikan saat dia berbicara. Dia tahu bahwa dalam benak Tama, dia tidak bisa lebih penting daripada Gema dan Nanako itu. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia bahkan tidak sepenting Jemima dalam pikiran Tama. Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, kenapa? Tama dan Jemima baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari. Kenapa Tama begitu baik padanya? Memikirkan hal ini, dia menatap Jemima lagi. Harus kuakui Jemima memang sangat cantik. Gadis ini, yang biasanya sedikit dingin dan sangat cantik, sepertinya lebih menyedihkan bagiku setelah menangis. Tapi Sinta merasa dirinya tidak lebih buruk dari Jemima. Jemima melihat Sinta menatapnya bingung, dan mau tak mau bertanya, "Nona Fei, kamu tidak akan marah padaku, kan?" Sinta dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, tentu saja tidak." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kotak kayu kecil di tangan Jemima, dan menginstruksikan, "Nona Leo, kau harus menyimpan pil obat ini." Sinta melanjutkan, "Ini tak ternilai harganya, cobalah untuk tidak membiarkan orang lain mengetahuinya." "Oke." Jemima mengangguk, meletakkan kotak kayu kecil itu di dekat tubuhnya, mengingat sesuatu, dan bertanya kepada Sinta dengan cepat, "Ngomong-ngomong, Nona Fei, bagaimana kamu tahu banyak hal tentang Tama?" "Sepertinya kamu sangat mengenalnya." Sinta tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, "Ketika aku berada di Jakarta sebelumnya, aku diam-diam menyelidiki tentangnya, ditambah beberapa alasanku sendiri, banyak hal yang diselesaikan." Jemima tidak bisa tidak mengagumi, "Nona Fei, kau benar-benar pintar. Jika itu aku tidak akan pernah memikirkan ini." "Pintar?" Sinta tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya menjadi pintar." Ekspresinya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia ingin memahami sesuatu. Faktanya, Sinta tahu bahwa Tama sepertinya selalu menjaga jarak darinya. Dia tidak pernah mengerti mengapa sebelumnya, dia pikir itu. Dia menggunakan nama samaran Sania menipu Tama dan membuatnya merasa tidak puas dengannya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Alasan mengapa Tama menjaga jarak tertentu darinya mungkin karena dia pikir dia terlalu pintar. Ya, untuk seseorang dengan banyak identitas seperti Tama, dia pasti tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentang dia, dan karena dia terlalu pintar dan dapat mengumpulkan dan menyimpulkan rahasia tersembunyi dari berbagai petunjuk, dia pasti akan membawa beberapa manfaat bagi Tama tetapi juga membawa rasa cemas. Karena itu, wajar bagi Tama untuk menjaga jarak tertentu darinya. Ketika dia ingin memahami ini, Sinta tiba-tiba merasa sedikit kesal. Orang sering mengatakan bahwa menjadi pintar disalahartikan sebagai penipu, dan ini mungkin cara lain untuk menafsirkan kalimat ini. Pada saat ini, Sinta melihat Tama berjalan di seberang jalan. Jadi dia buru-buru berbisik kepada Jemima, "Nona Leo, Tuan Renza sudah kembali, apa yang baru saja kita bicarakan, jangan biarkan dia tahu." Jemima mengangguk cepat, "Nona Fei, jangan khawatir, aku mengerti." Segera, Tama berjalan kembali dengan casing ponsel yang baru dibeli. Dia tidak repot-repot duduk, jadi dia meletakkan kotak telepon di depan Jemima dan berkata, "Nona Leo,
coba casing telepon ini, saya membeli yang buram sehingga Anda tidak dapat melihat bagian belakang ponsel. Retakan akan disembunyikan dengan model yang ini. Setelah diberitahu oleh Sinta dan menemukan nilai dari pil penghematan jantung penyebar darah, keluhan sebelumnya telah tersapu, digantikan oleh semacam gerakan sepenuh hati. Melihat Tama membuat upaya khusus untuk pergi dan membeli casing ponsel untuknya, Jemima merasa sedikit malu, jadi dia mengangguk cepat dan berkata, "Terima kasih, Tahun Renza." Tama merasa lega saat melihat suasana hatinya menjadi sangat tenang. Dia tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada peringatan, "Jika Anda tidak ingin mendapatkan telepon baru, maka yang terbaik adalah selalu memakai casing telepon, jika tidak maka akan tergores." "Baiklah, Tuan Renza." Jemima mengangguk lagi, dan buru-buru melepas casing ponsel dan menutupi ponselnya yang rusak. Casing telepon pas dan sangat praktis, dan bahkan ada pola kartun di bagian belakang, yang merupakan anak anjing kartun yang sangat lucu. Jemima sepertinya sangat menyukai casing ponsel ini. Mau tak mau dia memainkannya berulang kali di tangannya, dan suasana hatinya langsung meningkat pesat. Sinta yang ada di samping melihat senyum Jemima tidak bisa menahan perasaan iri di hatinya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia sama sekali bukan karakter yang lembut, mau tak mau dia berpikir dalam hatinya, "Aku mungkin tidak bisa menjadi seperti Jemima dalam hidupku. Agar Tama mau tidak mau ingin menjagaku, jika itu masalahnya, maka lebih baik untuk membuat diriku lebih kuat dan menemaninya dengan cara lain." Tama membeli kembali casing telepon, dan semuanya sudah kembali membaik, tapi dia tidak mengerti alasan mengapa Jemima menangis karena itu. Pada saat ini, para pedagang di jalan makanan ringan menunjukkan kualitas mereka yang sangat ramah, mengisi meja 3 orang dengan segala macam makanan ringan yang lezat. Jadi, mereka bertiga diam-diam melupakan kejadian itu dan mengobrol sambil makan. Di tengah makan, Jemima menatap Tama dan bertanya, "Tuan Renza, kapan kamu akan kembali?" Tama berkata dengan santai, "Besok malam. Aku ingin tahu apakah ayahmu telah memecahkan masalah villa di sebelah. Jika begitu, aku bisa kembali besok setelah keluarga Paman Hedi pindah." Jemima merasa sedikit kecewa, dan mau tidak mau bertanya padanya, apa Tuan Renza tidak berencana untuk menghabiskan beberapa hari lagi di Hong Kong? "Tidak." Tama tersenyum sedikit, dan berkata, "Istri saya masih menunggu saya di Amerika Serikat, jadi aku tidak bisa menunda terlalu lama di sini." Sejak dia menerima kenyataan bahwa Tama punya istri, ekspresi Jemima tidak banyak berubah. Dia hanya mengangguk ringan dan bertanya, "Tuan Renza berasal dari Amerika Serikat?" Tama tersenyum dan berkata, "Sebenarnya saya bukan berasal dari Amerika, tapi istri saya pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia berpartisipasi dalam pelatihan, jadi saya pergi bersamanya, dan ketika pelatihan selesai, saya akan kembali ke negara saya." Jemima mengangguk, tampak berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Sinta, "Nona Fei dan Tuan Renza bisa kembali bersama?" "Ya." Sinta mengangguk dan berkata, "Saya akan naik pesawat kembali dengan Tuan Renza, dan kita bisa mengobrol di jalan." Jemima mengangguk sedikit. Pertanyaan yang dia pikirkan telah diputuskan saat ini, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, saya berharap Anda melakukan perjalanan yang aman dan sampai dengan selamat. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Hong Kong lagi, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin." Tama dan Sinta secara alami setuju, tetapi dalam hatinya Tama tahu itu, jika dia tidak ada hubungannya di masa depan, dia seharusnya tidak datang ke Hong Kong lagi. Bagi Jemima, seorang gadis yang pengalaman hidupnya agak bergaung dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.